Ya, kembali lagi di podcast Lesehan. Lesehan nggak ada lalapannya. Mantap. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari Indonesia. Boleh perkenalkan diri Anda siapa, Mas? Ya, kenalin, nama gua Taufik Hardianto. Oke. Gua nggak tahu ya asalnya gimana. Bapak gua orang Malang, ibu gua orang Magetan. Gua besar di Jakarta, sekolah 6 tahun di Indramayu. Sekarang menetap di Malang. Jadi nggak tahu nih gua orang mana, udah orang Indonesia. Blasteran berarti sama kayak saya berarti. Umur gua 24, mau naik 25. Terus gua pernah kuliah di kampus swasta Kampus swasta di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oke, saya kira di luar negeri. Salah satu kampus terbaik Mukanya kayak di orang Filipina. Mas. Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, baik. Berdasarkan intelijen poll Ya. podcast Lesehan, kami mendapatkan data informasi kalau Anda sempat menginstal WA di handphone Anda dan diculik sebelum sidang, 1 hari sebelum sidang. Apakah itu benar? Silakan diklarifikasi. Ini jadi klarifikasi sedikit ya. Ini bukan, mungkin Anda semua mengiranya saya ngambek, saya gedek sama teman saya, Iya. udah muak dengan kampus dan skripsi dan lainnya. Tapi di sini saya sebenarnya itu salah satu ego saya, tidak ingin teman-teman saya tuh kerepotan menghadapi saya, misalkan kayak harus khawatir misalkan, Pik, lu kenapa pas susahnya gini, ayo kita kerjain bareng. Gue nggak pengen kayak gitu, jadi gue kayak pengen butuh waktu gitu. Tapi walaupun akhirnya juga kalau misalkan teman gue kagak nanyain skripsi gue nggak bakal nyelesain kali skripsi. Jadi Anda ini termasuk menyusahkan teman. Kagak ya, gimana ya? Ya gitu sih, nggak tahu. Ya niatnya gue cuman biar nggak teman-teman gue nggak pada nyariin. Oke. Ya, tapi akhirnya nyariin juga. Ya akhirnya gue. Tapi ada yang nyariin? Ada yang nyariin? Ada. Berapa teman yang nyariin? Banyak. Satu doang sih. Satu doang. Berarti nggak dianggap Karena Anda yang sudah. mungkin walinya gitu, jadi nggak perlu semuanya nanyain. Jadi ya udah diinin aja satu. Oke. Jadi bagaimana sidangnya? Apakah Anda bisa sidang atau tidak bisa? Gimana ya? Nggak tahu sih, gue gue cuman percaya satu, yaitu kekuatan doa orang tua. Hebat. Jadi gue nggak tahu ya, ini gue bisa lulus juga nggak bisa dipikirkan oleh banyak orang, sampai teman-teman gue pada bingung. Gue sidang keluarnya cepat sendiri, 20 menit, yang lain rata-rata 40 menit. Express ya? Iya. Hebat sekali. Sedangkan gue ilmu bahasa Inggris gue seadanya gitu kan, kayak nggak make sense gitu. Jadi terus gue sebelum banyak banget dramanya dah pokoknya. Tapi akhirnya bisa sidang. Akhirnya bisa ya, dengan itu suatu kekuatan keajaiban. Teman ada yang datang merayakan setelah sidang? Ada atau enggak ini? Gue malah melarang, karena gue malu coy. Gue lulus dengan yaitu Teman dilarang datang. Bukan ilmu, bukan karena kemampuan gue, karena keberuntungan. Jadi gue malu ngerayainnya. Jadi ya gitulah, gue nggak pengen teman-teman datang, tapi ya akhirnya datang juga. Ya mungkin karena popularitas gue ya. Mantap sekali. Jadi Anda selamat bisa sidang. Alhamdulillah. Tetapi Anda lolos dari lubang jarum 1, masuk ke lubang jarum selanjutnya. Anda tidak yudisium katanya. Kenapa? Kenapa? Ya itu juga sama tuh, biasalah, gimana ya. Gue waktu itu masih suka drama-drama taing. Suka drama ya? Drama-drama bangsat. Suka drama. Ya kayak gitu juga prosesnya gitu. Jadi yudisium kan syaratnya ada kayak ngumpulin artikel gitu kan. Artikel. Nah, sedangkan padahal sebenarnya kan artikel kayak cuman disingkat-singkat gitu doang gitu loh. Maksudnya kayak ya di hasil skripsi itu ya ini aja, jadi beberapa halaman aja gitu kan. Cuman nggak tahu, saking begonya, saking gue emang lulus karena keberuntungan juga, karena emang gue kayak kagak ada ilmunya yang gue dapetin setelah lulus. Ya gitu, gue bikin artikel aja nggak bisa, sampai gue dibego-begoin kan setelah gue bikin itu, tapi gue gagal yudisium, sampai dibego-begoin, anjing lu cuman bikin yudisium doang kayak gitu. Wah. Lu sampai kagak yudisium anjing nambah 1 semester.
Nambah 1 semester kagak kuliah, kagak ngapa-ngapain. Jadi sama teman dianjing-anjingkan itu. Iyalah. Waduh, Teman bangsat ya maksudnya. bangsat sekali. Jadi Anda menunggu periode yudisium selanjutnya Iya, agar bisa yudisium. uh-uh. Wah, bagaimana tanggapan orang tua, keluarga bagaimana? Ya untung orang tua ya gimana ya? Sebenarnya Sempat mau dicoret dari kakak gitu, sempet. dikemasin di koper barang-barang gitu. Cuman ya orang tua gue masih sayang sama gue, jadi ya Oh, cuman di sayang. ya udah lain kali misalkan apa-apa itu harus tepat waktu gini-gini ya. Ya meskipun emang kalau misalkan gue nambah waktu gitu karena apa namanya ya nggak ada yang gue rugikan gitu, cuman waktu doang ya gue nggak masalah. Cuman ini ruginya gue tetap harus bayar. Harus bayar. Iya makanya gue kan nggak enak, gue waktu itu posisinya gue masih minta orang tua. Gue kan kalau misalkan pengen sambil kerja bisa-bisa gue kagak lulus. Oh. Ya soalnya ya gitu gue bego banget terus harus sambil kerja nggak masuk, harus apa mungkin bisa nggak masuk kuliah gitu, tambah lama gue nggak lulus. Menyedihkan. Iya. Menyedihkan. Gitu. Tanggapan teman, bagaimana setelah tahu Anda telat yudisium, gagal, bukan telat ya, kita sebut gagal yudisium. Bagaimana tanggapan teman? Mungkin ada yang, wah goblok ini anak nih, Ya. udah tinggal sedikit gak dilanjutin, bagaimana? Ya, tanggapannya mereka prihatin sih dengan cara menertawakan gue. Menertawakan Teman ya, biasa ya teman gitu lah, biasa. Ya biasalah sahabat. Jadi diketawain dulu, terus dibego-begoin, dianjing-anjingin, ditolol-tololin, dasar lu nggak punya otak lu. Wah, Bikin artikel doang kagak bisa, anjing bocah bayi juga bisa, Cuk, itu bikin, Cuk. parah. Kayak gitu. Aduh, Parah. gendeng. Saya dapat kabar dari Gunung Bromo ya, katanya Mas ini mau mendaftar TNI katanya. Apakah benar ini? Kok bisa dari pendidikan bahasa Inggris, keguruan itu loh, mau ke TNI? Nggak ada korelasinya Mas ini Mas, kok bisa? Boleh diklarifikasi? Bagaimana ceritanya? Ya gimana ya? Ya mumpung daftarnya aja itu gratis, daftar doang gratis. Ya udah, saya daftar. Ya mungkin saya punya kelebihan mungkin ya, karena tinggi saya cuman 175. Tinggi itu Mas, tinggi itu. Tinggi. Ya, jadi ya udah daftar aja toh gratis ini gitu loh. Nggak bayar sama Meskipun sekali? saya nggak lolos, nggak ada yang dirugikan, paling cuma rugi waktu doang. Cuman kan mungkin pas di tes itu kan ada latihan kayak gitu ya, olahraga lah dikit-dikit gitu ya. Mungkin meskipun saya ekspektasi saya kemungkinan saya diterima itu cuman 0,0000000 Tidak signifikan. Iya. Tidak signifikan berarti. Ya, tapi saya Iya. ya apa namanya? Ya balik lagi karena saya percaya keajaiban. Seperti yang skripsi saya tadi Iya, itu. iya. Ya Hidupmu penuh keajaiban ya Mas ya. Hebat sekali. gitu ya, peran Allah, peran Tuhan saya itu Oke. sangat berpengaruh terhadap kehidupan saya. Jadi bagaimana pesan dari Mas Taufik kepada para the last student yang telat lulusnya, telat yudisiumnya, telat wisudanya, bagaimana? Silahkan. Ya untuk mahasiswa yang masih Dengarkan. menempuh dan mungkin merasa salah jurusan dan lain-lain, Anda jalani saja. Karena apa? Karena ya itu apa namanya, orang lulus cepat sama orang yang telat lulus sama orang yang nggak ngelanjutin kuliah itu tidak menjamin setelahnya itu bakal sukses. Jadi Bagus sekali. jadi ya apa namanya, Anda berbuat baik, Anda selalu ingat sama Yang Maha Kuasa, Anda selalu optimis, Anda selalu bisa mencari apa namanya, mencari kesempatan, itu Anda pasti bisa. Ya. Insya Allah. Meskipun ya mungkin Anda menganggap pesan-pesan saya ini adalah omong kosong belaka karena saya belum ada buktinya Ya. dari saya. Cuman ya meskipun saya dikit-dikit mendapat manfaat, ya saya ada dapat dikit manfaat dari pemikiran saya seperti itu. Ya, luar biasa perbincangan dengan Mas Taufik. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan kita harus tetap percaya bahwa keajaiban Tuhan itu ada. Ya.
Terima kasih untuk sudah hadir di sini Ya. dan kita bertemu di podcast selanjutnya. Pol, podcast lesehan nggak ada ayamnya. Apa anjing? Gak apa-apa udah sama. Terima kasih. Habis ini wayangnya podcast lesehan.